Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, saya dapat kabar dari suaraflores.net. Wow, politikus Gerindra bongkar ada sponsor besar dan dibayar deklarasi relawan Ganjar di berbagai daerah. Ini sih mengagetkan sekali. Bukan tentang konten beritanya yang menyebutkan deklarasi Ganjar dibayar, karena saya kira kabar itu sudah ramai di berbagai media. Tapi yang mengagetkan adalah ini yang ngomongnya bukan orang biasa, bukan rakyat jelata macam kita-kita, Arief Poyuwono. Dan yang bikin kaget berikutnya disebutkan dia politikus Gerindra. Lah, kalau nggak salah dia udah keluar dari Gerindra ya. Ini apa surat kabarnya yang salah? Atau Arief Poyuwono masuk lagi? Atau sebetulnya nggak keluar tempo hari? Kan sempat juga dia menyerang-nyerang Prabowo Subianto. Ya, tapi kan kalau di kalangan politikus saya kira biasa ya. Ya, maksudnya adalah tipe-tipe orang yang kutu loncat gitu. Kayak Ruhut Sitompul. Dari Golkar pindah ke Demokrat, pindah ke PDIP. Setelah di PDIP kemudian mencaci maki Demokrat. Ini tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Oke, kita simak beritanya ya. Ini Senin 18 Juli. Jadi kabarnya baru kemarin saja. Deklarasi relawan Ganjar Pranowo di berbagai daerah mendapat sponsor besar dan pesertanya mendapat bayaran. Ya, bahkan kita pernah tayangkan juga ada video amatir. Itu situasinya sore agak ke malam, ada karung ternyata isinya uang. Mereka sedang merapikan untuk dibagi-bagikan. Katanya itu terjadi pada saat deklarasi dukungan terhadap Ganjar. Tapi tentu kita tidak bisa menuduh itu sebelum ada data yang valid tentunya. Sponsor gede ini dan dibayar kayaknya pesertanya. Kata politikus Gerindra Arief Poyuwono di akun Twitternya @bumnbersatu Senin 18 Juli 2022. Arief Poyuwono mengatakan seperti itu menanggapi berita iNews berjudul Lautan Manusia padati deklarasi dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Serang, Banten. Ya, ini menjadi pertanyaan kita semua sebetulnya, termasuk elektabilitas di survei-survei. Bagaimana ceritanya? Orang yang prestasinya dipertanyakan, bahkan sebagian orang bilang katanya minus prestasi. Kalau minus itu gimana itu? Kalau no prestasi kan tidak ada prestasi. Ini kalau minus berarti di bawah. Ya bukannya bikin prestasi tapi bikin one prestasi. Ia juga mengatakan acara deklarasi dukung Ganjar menjadi presiden 2024 di Serang berpotensi menyebarkan COVID-19. Wah, kok malah berpotensi nyebarin COVID ini? Hehe, ungkapnya. Kalau tentang potensi penyebaran COVID saya kira agak kurang setuju juga ya. Karena kan hari ini di berbagai belahan dunia pun sudah semakin melandai. Memang kemarin ada kenaikan lagi. Tapi kenaikannya kan juga tidak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Ini ketika sudah dikatakan menjadi endemi, maka yang disebut kena COVID ya sama saja dengan orang kena flu, kena batuk gitu. Jadi ini bisa juga dibilang berpotensi nyebarin flu dan batuk. Begitu kali ya. Ya bolehlah. Ribuan warga berpakaian serba putih memenuhi lapangan Bahbul, Desa Situ Terate, Cikande, Serang, Banten. Wah, dengan gaya Arief Poyuwono ini saya sih ngeri juga ya. Ini kan nanti bisa dikatakan hoax kalau tidak bisa membuktikan. Kalau kami rakyat jelata hanya melihat, oh itu punya potensi, kan begitu ya. Tidak seberani Arief Poyuwono lah sebagai politikus senior. Walaupun ya tentu kita juga mendengar kabar, kita juga membaca berita, kita menyimak pendapat-pendapat para pengamat bahwa ada oligarki di belakang Ganjar Pranowo, itu menjadi seperti sebuah keniscayaan. Bagaimana cara-cara memainkan lembaga survei, melakukan pencitraan, itu kan mirip-mirip dengan yang terjadi di 2019 kemarin. Maka ketika hal ini disampaikan oleh Arief Poyuwono, saya kira akan banyak yang setuju. Walaupun tidak banyak yang seberani dia.
Ya walaupun kita juga tahu bagaimana posisi Ganjar Pranowo hari ini yang sudah dikunci oleh PDIP, sulit untuk melakukan pergerakan manuver-manuver seperti sebelumnya. Maka ini kita akan melihat bagaimana kekuatan, kalau yang dikatakan Arief Poyono tadi, kemudian kita kaitkan dengan pendapat para pengamat, bagaimana kekuatan di belakang Ganjar Pranowo, oligarki, versus PDIP sebagai partai terbesar di negeri ini. Ya, statement pintu capres PDIP untuk Ganjar Pranowo sudah tertutup. Itu muncul dari seorang Bambang Pacul. Dan dia bukan orang sembarangan. Dia elit PDIP. Maka saya kira di luar konteks politik itu cair, dia bisa mengarah kemana-mana, tapi ada kecenderungan yang bisa kita baca. Bahwa saat Ganjar telah terkunci oleh PDIP, saya kira itu hal yang bagus. Jadikan saja sekalian Ganjar Puan atau Puan Ganjar. Jadi buat lawan politik yang lain tidak akan terlalu berat menghadapi pasangan Ganjar Puan atau Puan Ganjar ini. Iya kan? Kalau sahabat punya pendapat lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Sedekah memiliki banyak keistimewaan, kelebihan, dan keutamaan. Salah satunya tentu adalah membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang dan bahagia. Sedekah juga tentu dapat meningkatkan hubungan yang positif dengan sesama kita. Yayasan Putra Husni Indonesia bekerja sama dengan Saiful Zaman Channel menyelenggarakan program untuk kita dapat bersedekah dengan tepat sasaran, sedekah Quran dan infak beras. Bagi siapa? Bagi lembaga-lembaga tahfidz yang saat ini masih banyak yang kekurangan. Masih banyak santri-santrinya yang masih menggunakan Al-Quran yang biasa. Padahal bagi para santri yang sedang belajar menghafal Al-Quran, ada Quran yang khusus untuk bisa memudahkan mereka menghafal. Ya, seperti ini Qurannya. Begitu juga dalam kehidupan kesehariannya, tidak sedikit yang masih kekurangan bahan pangan. Maka selain sedekah Quran, di sisi yang lain kita pun membuka donasi untuk infak beras yang akan kita salurkan ke lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, baik yang terdekat di wilayah kita maupun di sekitaran Bandung yang datanya sudah lengkap kita miliki. Insya Allah keamanan kami jaga. Apa yang Bapak Ibu sedekahkan, apa yang Bapak Ibu donasikan akan kami salurkan tepat sasaran. Kita akan laporkan penyerahannya, baik dalam bentuk narasi maupun video. Ya, donasi dari sahabat SC Channel semua, kepedulian dari sahabat semua bisa disalurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan nanti mohon dikonfirmasikan apakah itu memang diperuntukkan untuk infak beras atau sedekah Quran, atau diserahkan untuk kita kelola dan kita pertimbangkan mana yang paling penting yang terjadi saat itu. Dengan memuliakan hidup orang lain, apalagi para penghafal Quran, semoga kita termasuk pada barisan umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.